Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari beberapa orang, yaitu saya sendiri, Agung Steven Cahyati Angeli. Yang kedua ada Muhammad Agung Nur Salim. Yang ketiga ada Anugrah Putra Rida Utama. Yang keempat ada Muhammad Ridwan Syamsuddin. Dan yang kelima ada Gideon Namlea Lesnusa. Dan yang terakhir ada Wahyu Setiawan. Saya dan kelompok saya akan membahas tentang analisis perancangan sistem informasi toko online. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kepada Saudara Agung, saya persilakan. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi mengantarkan kita pada era digitalisasi di mana teknologi internet memudahkan berbagai aktivitas. Jalinan komunikasi antar personal tidak lagi terbentur oleh sekat ruang dan waktu. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, penjualan, dan jasa. Keberadaan teknologi informasi membawa perubahan yang cukup signifikan di mana terjadinya proses transformasi bisnis ke arah digitalisasi, mobilitas modal, dan liberalisasi. Digitalisasi penjualan melalui media situs web dikenal dengan istilah sistem informasi penjualan berbasis web. Aneka komunikasi baik penawaran produk, promosi, kerjasama, dan berhubungan dengan calon pelanggan dapat terjalin dengan sangat mudah melalui teknologi berbasis internet ini. Tidak memerlukan banyak energi dalam upaya memasarkan produk. Cukup dengan menempatkan semua informasi bisnis ke dalam sebuah tempat secara online. Dan wadah yang tepat dalam membangun bisnis adalah dengan membuat website toko online. Untuk itu, toko online memandang perlu untuk merancang aplikasi web untuk penjualan produk-produknya, di mana transaksi penjualan dan pemesanan dapat menjangkau seluruh pasar konsumen dari berbagai daerah. Baik, lanjutkan. Terima kasih Saudara Agung. Tujuan sistem informasi toko online. Tujuan sistem merupakan saran atau hasil yang diinginkan manusia, tumbuhan, hewan organisasi, lembaga, dan lainnya. Sebagainya pasti memiliki tujuan yang bermanfaat minimal bagi dia sendiri atau bagi lingkungannya. Tujuan sangatlah penting karena tanpa tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan hancur dan berantakan. Tapi dengan tujuan yang jelas akan lebih besar kemungkinan dan tercapai sasarannya. Begitu juga sistem yang baik adalah sistem yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur, yang memungkinkan untuk dicapai dan memiliki langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapainya. Dengan tujuan yang jelas dan terukur serta menggunakan langkah-langkah terstruktur, kemungkinan besar sistem itu akan tercapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya. Tahap-tahap perancangan sistem informasi. Tahap awal yaitu perancangan atau planning adalah menyangkut studi tentang kebutuhan penggunaan atau user specification, studi-studi kelayakan, baik secara teknik maupun secara teknologi, serta penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau perangkat lunak. Pada tahap ini pula sesuai dengan KAKALS yang penulis gunakan yaitu DFD. Tahap kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis di mana kita berusaha mengenai segenap permasalahan yang muncul pada pengguna dengan mendekomposisi dan merealisasikan use case diagram lebih lanjut mengenai komponen-komponen sistem atau perangkat lunak, objek-objek, hubungan antar objek, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah tahap perancangan atau desain, di mana penulis mencoba mencari solusi dari permasalahan yang didapat dari tahap analisis. Tahap keempat yaitu tahap implementasi, di mana penulis mengimplementasikan perancangan sistem ke situasi nyata, yaitu dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak aplikasi atau coding. Tahap kelima adalah pengujian atau testing, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem atau perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Jika belum, proses selanjutnya adalah bersifat iteratif, yaitu kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Dan tujuan dari pengujian ini sendiri adalah untuk menghilangkan atau meminimalisir
cacat program atau defect, sehingga sistem yang dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Tahap ke-6 adalah tahap pemeliharaan atau maintenance, di mana pada tahap ini dimulainya proses pengoperasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian jika waktu penggunaan sistem habis, maka akan masuk lagi pada tahap perencanaan. Kita lanjut, alat bantu perancangan sistem informasi. Dalam merancang sistem informasi, maka diperlukan beberapa alat bantu untuk mempresentasikan bagaimana jalannya sistem serta prosedur-prosedur yang dijalankan dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Pertama, database. Database basis data atau database atau sering pula dieja basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem, disingkat DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Analisa sistem informasi. 1. Analisis masalah. Pada tahap ini dilakukan untuk menganalisa masalah pada sistem yang sedang berjalan untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku dan juga internet untuk melengkapi perbendaharaan konsep dan teori, sehingga memiliki landasan dan keilmuan yang baik dan sesuai. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Berhubungan dengan tujuan penelitian, penelitian ini adalah membantu dan memperoleh proses penjualan barang, maka data yang dibutuhkan adalah kualitatif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi untuk melakukan pengamatan dan analisis. Keempat, penerapan sistem. Penjualan pada web pada tahap ini merupakan penerapan sistem penjualan yang akan digunakan kepada toko tersebut. Dalam penerapan ini membuat fitur-fitur sistem dengan prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang menarik sesuai kebutuhan pengguna. Kelima, perancangan sistem. Penjualan pada web perancangan sebuah sistem yang akan digunakan oleh pengguna dengan bahasa pemrograman sehingga program dapat dijalankan atau digunakan pada komputer saat user menggunakannya. Dengan program yang telah dirancang atau dibangun, mampu memungkinkan pelanggan untuk membeli barang tanpa harus datang ke toko. Keenam, pengujian sistem. Penjualan pada web merupakan pengujian hasil dari program yang telah dibangun dengan menggunakan pemrograman CMS, dengan harapan program yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi. Tahap implementasi sistem merupakan proses yang dilakukan setelah tahap perancangan sistem selesai dilaksanakan. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah dapat dioperasikan hasil perancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahap ini dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dan bagaimana cara penggunaannya. Implementasi antarmuka untuk admin halaman ini berisi mengenai file-file yang dapat diakses oleh admin pada website handlycollection.com mengenai pengolahan data master seperti data kategori produk, data pelanggan, kemudian untuk pengolahan data transaksi seperti data pemesanan masuk dan laporan penjualan. UML, Unified Modeling Language, adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. UML mempunyai beberapa atau sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan menjadi diagram. Diagram tersebut akan menggambarkan atau mendikomunikasikan beberapa aspek dari sebuah sistem. UML terdiri dari structural classification, dynamic behavior, dan modeling management. Berikut adalah diagram yang ada pada UML. Oke, di sini kita melihat sama use case diagram. Di sini ada non-member, dia bisa melihat barang,
melakukan registrasi, dan dia bisa berubah menjadi member. Dan ketika sudah menjadi member, dia tetap bisa melihat barang. Kemudian dia bisa memesan barang juga, dan tapi harus melalui login. Setelah memesan barang, member akan melakukan pembayaran, bisa melalui kredit card dan juga transfer. Kemudian di sini ada supplier. Supplier itu nanti dia akan mengirim barang kepada admin. Kemudian admin dia bisa mengupdate stok barang, bisa menghapus, mengedit, menambah, dan juga melihat barang. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Kelas diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan objek. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, penawaran, asosiasi dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Activity diagram. Activity diagram, aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau biasa disebut aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Di sini ada activity diagram admin. Pertama, adminnya melakukan login, kemudian ada validasi username dan password. Kalau username dan passwordnya benar, dia akan diarahkan ke halaman administrator. Tapi kalau salah, dia akan kembali ke halaman login. Kemudian dia masuk ke halaman administrator, bisa memilih menu fasilitas, ada dibagi 3, ada bisa melakukan penginputan data atau insert, melakukan pengeditan data atau edit, dan juga melakukan penghapusan data atau delete. Kemudian setelah melakukan ketiga hal ini bisa disimpan, kemudian data akan tersimpan. Kemudian ini untuk pembeli, jadi pembeli akan melakukan login, kemudian tampil halaman form login, lalu dia memasukkan username dan password. Kemudian ini validasinya, kalau passwordnya salah dia kembali ke halaman ini, dan kalau benar dia bisa melihat barang, terus dia memilih barang yang akan dia beli, lalu dia pergi ke halaman transfer, kemudian dia melakukan logout. Sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara semua objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antar objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek pada sequence diagram digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, yaitu nama objek dan kelas, dan nama kelas. Berikutnya adalah member. DFD, Data Flow Diagram, ada ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi berikut. DFD dari sistem informasi penjualan toko online. Di sini kita memiliki sistem informasi penjualan. Desain user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau biasa disebut user. Tampilan UI dapat berupa bentuk warna dan tulisan yang didesain semenarik mungkin.
Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang didapat dari pembahasan sistem informasi penjualan berbasis website pada toko online, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi berbasis web pada toko online ini, dapat membantu kegiatan operasional menjadi lebih efektif, efisien, serta dapat memperluas sistem pemasaran dan pengenalan produk fashion branded. 2. Dengan rancangan sistem yang baru dapat lebih memudahkan toko online dalam melayani penjualan dari berbagai wilayah serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga mancanegara. 3. Adanya suatu media penyimpanan data yang lebih terjamin dengan penerapan sistem yang baru ini karena data-data tersimpan dalam bentuk file dalam database, sehingga data tersebut dapat dijadikan bahan analisa untuk lebih meningkatkan penjualan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.